Halo semuanya, perkenalkan saya Bagas Wibisono. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas roadmap untuk menjadi back-end web developer. Oke, tanpa basa-basi, mari kita mulai materinya. Di sini saya memiliki sebuah roadmap yang diambil dari http roadmap.sh. Di sini menjelaskan tentang bagaimana kita menjadi back-end web developer. Nah, hal pertama yang harus kalian semua ketahui adalah internet. Pengertian basic tentang itu internet. Bagaimana internet itu bekerja? Apa itu HTTP? Nah, ketika kalian mengetikkan sebuah alamat ke URL, ada tulisannya HTTP. Di website lain juga kadang tertulis HTTPS. Nah, apa itu? Nanti akan kita pelajari. Kemudian kita akan belajar bagaimana browser itu bekerja. Setelah itu ada juga DNS, Domain Name System. Kemudian apa itu hosting. Nah, di satu topik tentang internet ini akan saya buatkan menjadi satu video yang menjelaskan tentang 6 hal ini tadi. Nah, kemudian selanjutnya kalian harus mengetahui basic tentang front end developer. Nah, jadi dalam pembuatan website, seorang pengguna itu akan melihat tampilan seperti ada tombol, ada form, ada gambar, tulisan dan lain-lain. Nah, itu dibuat menggunakan front end developer. Ya, namanya juga front end ya, teman-teman. Front end itu bagian depan. Nah, sebagai back end developer, kita harus mengetahui juga basic dari front end developer. Nah, untuk membuat front end developer, basicnya ada 3 bahasa yang harus kalian ketahui. Yang pertama ada HTML. HTML digunakan untuk membuat struktur dasar dari website. Kemudian ada CSS atau Cascading Style Sheet. CSS ini digunakan untuk penggayaan terhadap HTML supaya tulisannya bisa berwarna merah, berwarna biru, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ada JavaScript. JavaScript ini membuat website lebih interaktif. Misalnya, ketika Anda memasukkan formulir registrasi, setelah registrasi selesai kan bisa muncul, "Halo, nama Anda katakanlah Bagas Wibisono." Nah, Bagas Wibisono itu didapat dari inputan yang tadi kita masukkan. Nah, itu juga bisa menggunakan JavaScript. Kemudian sebuah pesan nih. Semisal kamu mempunyai sebuah postingan yang mau kamu hapus. Nah, sebelum kamu menghapus kan ada peringatan. Apakah Anda yakin mau menghapus postingan ini? Nah, itu yang dinamakan sebuah alert. Dan yang mengontrol dari alert ini adalah JavaScript. Kemudian setelah kita belajar basic front end developer, kita akan belajar tentang OS at General Knowledge, operasi sistem dan pengetahuan umumnya. Nah, ketika sudah mau masuk ke back end, kita harus tahu apa itu nama terminal. Apa itu terminal, gunanya untuk apa, gimana menggunakannya, dan lain-lain. Nah, nanti ini kita akan bahas juga di video khusus. Nah, kemudian setelah minimal kalian tahulah kegunaan terminal itu apa. Selanjutnya yaitu memilih bahasa pemrograman untuk backend atau server side. Nah, untuk bahasa pemrograman backend itu ada beberapa contoh seperti PHP, C Sharp, Java, Rust, Go, JavaScript, Python, dan lain-lain. Nah, kenapa kok ada banyak bahasa? Terus saya mau pilih yang mana? Nah, saran saya, kalian pilih aja satu bahasa yang kalian benar-benar suka bahasa itu, kalian benar-benar kuasai bahasa itu. Saya yakin kalian bisa menjadi seorang backend developer. Begitu. Nah, untuk nantinya yang akan saya gunakan adalah bahasa pemrograman PHP. Kenapa PHP? Lah, nanti kita buat playlist sendiri juga. Setelah belajar bahasa pemrograman dari backend, selanjutnya kita akan belajar untuk menggunakan
version control system. Nah, di sini ada contohnya Git. Nah, Git ini apa maksudnya, kemudian gimana penggunaannya, nanti juga kita akan bahas. Setelah belajar Git, teman-teman semua akan berinteraksi dengan yang namanya database. Nah, kebayang nggak nih kenapa setiap platform ada juga yang menggunakan formulir, menggunakan user untuk login dan register. Terus nanti data-data user, data-data password, data-data postingan di mana? Nah, pernah nggak kita berpikir sampai sejauh itu? Dan ternyata cara menyimpan dari sebuah postingan, username dan data-data lainnya itu menggunakan sebuah database. Nah, database di sini ada dua jenis, relational dan non relational. Nah, nanti juga kita akan buat playlist sendiri untuk belajar database. Kemudian, nah ini more about database. Ini adalah materi lanjutan jika teman-teman ingin mempelajari lebih dalam lagi tentang database. Setelah itu kita akan belajar membuat API. Nah, apa itu API? Nah, pernah gak nih ketika teman-teman masuk ke berbagai macam platform, platform itu bisa login menggunakan akun Google. Nah, ternyata akun Google itu juga menyediakan API yang digunakan oleh website biar bisa login menggunakan akun Google. Gitu. API, Application Programming Interface. Nanti kita akan bahas juga. Nah, kemudian setelah kalian belajar tentang API, kita juga akan belajar tentang Web Security Knowledge. Kan kita sudah belajar tentang menginput data-data. Nah, data-data ini harus kita amankan nih. Gimana cara mengamankan datanya biar datanya nggak kecuri, atau misal datanya diambil orang lain, website passwordnya bisa tidak ketahuan gitu loh. Nah, di website security ada yang namanya bcrypt. Nah, ini adalah algoritma untuk mengacak sebuah inputan. Bahkan pemilik dari website itu tidak tahu password apa yang diinputkan ke formulir tersebut. Gitu. Nanti kita akan belajar web security juga. Selanjutnya, nanti setelah kita belajar semuanya, kita akan membuat sebuah aplikasi sederhana menggunakan framework. Kenapa kok framework? Karena itu bisa mempermudah kita dalam memproses atau membuat website menjadi lebih cepat, lebih simple. Nah, setelah websitenya jadi, nanti akan kita testing. Oh, ini bugnya ada di mana, errornya ada di mana, dan lain-lain. Nah, kemudian di design and development principle nanti ini akan kita pelajari juga gimana kita membuat sebuah desain, mendevelopnya bagaimana, terus memunculkannya ide bagaimana, nanti sistemnya bagaimana. Nah, ini kita buat dari awal setelah kita mau masuk ke pembuatan website fullnya. Nah, search engine. Nah, ini adalah misal nih, ketika teman-teman mengetikkan sebuah pencarian di Google, misal pemrograman. Nah, nanti data-data yang muncul adalah sesuatu yang berkaitan dengan pemrograman. Terus gimana kok datanya bisa naik ke atas sendiri dari berbagai web yang materinya tentang pemrograman? Gimana kok website yang ini yang di atas sendiri? Nah, itu search engine akan membaca data-datanya, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian setelah itu ini adalah materi-materi lanjutan. Ada broker message, kemudian GraphQL, WebSocket, web server, dan lain-lain. Nah, untuk pembuatan playlist yang akan saya buat nanti, diharapkan teman-teman semua bisa membuat sebuah website dari nol sampai jadi. Nanti peluangnya teman-teman bisa bekerja di sebuah perusahaan atau organisasi. Kenapa? Karena setiap organisasi, setiap perusahaan itu mesti harus mempublish karyanya. Lah, untuk mempublishnya
butuh seorang yang pandai dalam website, dalam sosial media. Begitu. Setelah itu yang terakhir, building for scale. Kita bisa membuat aplikasi yang lebih besar, bahkan nanti bisa membuat big data. Apa itu big data nanti kita pelajari lebih lanjut. Setelah itu teman-teman memahami semua materinya, teruslah belajar. Kenapa? Karena setiap saat, setiap tahun sebuah bahasa pemrograman, sebuah framework, teknologi itu pasti berkembang. Nah, jangan lupa untuk terus belajar ketika ada perkembangan teknologi-teknologi yang lebih baru. Itu teman-teman. Nah, indikator ketika kalian sudah berhasil mengikuti playlist ini, kalian benar-benar bisa memahami playlist ini, maka yang pertama, kalian akan memahami tentang internet. Apa itu internet, cara kerjanya, dan lain-lain. Selanjutnya, kalian bisa membuat tampilan website yang sederhana. Nah, kalau kalian bisa membuat tampilan website, nanti bisa dimanfaatkan untuk membangun sebuah landing page. Landing page, misal nih, teman-teman punya produk, punya usaha, atau punya tempat, punya cafe, punya warung makan. Nah, publish lah apapun yang kalian punya itu ke website. Siapa tahu dengan adanya website, kalian bisa mencapai market lebih luas lagi, lebih terkenal lagi, produk kalian bisa dikenal banyak orang, warung makan kalian bisa ramai pengunjung. Terus dari situ kalian bisa mendapatkan imbal baliknya, kalian bisa merasakan manfaatnya. Ketika banyak orang yang datang ke usaha Anda, datang ke untuk membeli produk Anda, datang ke warung makan Anda, gimana rasanya? Seneng kan? Seneng dong. Nah, setelah ini kalian juga diharapkan bisa membuat sistem CRUD sederhana. Apa itu CRUD? Yaitu singkatan dari create, read, update, dan delete. Nanti kita akan bahas juga. Oke teman-teman semua, itu tadi penjelasan tentang apa yang akan kita pelajari nanti ke depannya. Semoga aja playlist ini bisa selesai dalam waktu sebulan sampai 2 bulan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam coding.